Ya, belum nanti. Sekarang masuk ya suaranya ya. Cek, jangan. Cek. Cek, cek. Oke, udah masuk ya suaranya ya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Oke, baik kita lanjutkan ya sisa pertemuan-pertemuan bilang UAS ini. Beberapa hal belum dibahas ya. Masuk topik-topik yang sangat penting gitu ya. Atau yang menjadi core dari mata kuliah ini. Yaitu arsitektur. Beberapa arsitektur komputer ya kita belum bahas. Malam ini kita tuntaskan gitu ya untuk arsitektur ini. Seperti biasa karena ini saya gabung jadi nanti rekamannya saya upload di YouTube sebagai bahan belajar dan UAS nanti ya. Gitu. Oke, topik yang belum kita bahas ini adalah beberapa hal yang tampil di slide ini. Itu yang pertama DSP ya, Digital Signal Processing. Kemudian beberapa arsitektur komputer ya, ada von Neumann, Harvard, X86, X64 dan RISC-V. Insya Allah malam ini kita tuntaskan semua ya. Oke, yang pertama adalah DSP atau Digital Signal Processing. Ya, kita tahu ya bahwasanya komputer ini yang diolah kita sudah sepakat, misalnya yang diolah adalah binary kan gitu, binary simbol gitu ya, 0 dan 1. Dimana saya ulang lagi, 0 ini adalah representasi dari tegangan 0 volt dan 1 adalah representasi dari tegangan 5 volt kan gitu. Nah, semua yang masuk ke komputer akan diubah ke 0 dan 1. 0 dan 1 ini yang kita sebut sebagai digital ya. Kita sebut sebagai bilangan digital atau sistem digital. Jadi sistem digital itu uh, pasti semuanya akan diubah ke dalam binary 0 dan 1. Yaitu disebut digital ya. Nah, lawannya digital adalah analog kan gitu. Ya, jadi ada sistem analog dan sistem digital gitu kan. Di dunia ini kita mengenal dua sistem itu kan. Ada sistem digital, sistem analog. Nah, apa itu sistem analog dan apa itu sistem digital ya? Ya kalau ngomong digital udah pasti ya, udah pasti itu komputer gitu ya. Itu komputer dan semua hal dibawa ke bentuk 0 dan 1. Entah itu suara, gambar, ya, audio, video, semua akan dikonversi ke Aku pengen tunggu pada nih 0 Pak dan Reno. 1. Ya.
Tolong yang baru masuk jangan rame ya, di mute. Terus nah 0 dan 1 tadi ya. Semua akan dibawa ke 0 dan 1. Berarti sinyal-sinyal yang dalam bentuk suara, misalkan suara ya. Kan di slide ini kita melihat ada orang sinyal sound gitu ya. Terus ya, cek. Oke, sih. Tapi dalam sistem ini, kalau kita kasusnya merekam suara gitu ya, kamu rekaman musik gitu ya. Itu sebenarnya ada proses mengkonversi dari sinyal analog ke sinyal digital ya. Yang kamu tahu suara itu besaran suara itu kan diukur dalam bentuk dalam besaran yang namanya desibel gitu ya. Nah, dB gitu. Jadi kalau suaranya sangat berisik gitu ya, itu berarti dB-nya atau desibelnya sangat besar. Jadi dB atau desibel itu besaran analog ya, diukur pakai alat ukur desibel itu, desibel meter. Nah, itu sinyalnya masih dalam bentuk analog. Nanti ketika dia masuk ke komputer, direkam atau di playing, ya, diputar di komputer, kan dikonversi ke bentuk binary, ya, bentuk 0 dan 1 atau bentuk digital. Ya. Komputer sudah ada sistem ya, yang disebut dengan DSP, Digital Signal Processing ini, ya, ADC namanya. Itu proses analog to digital converter, atau analog to digital conversion. Ya, itu isinya adalah sebuah rangkaian elektronika gitu ya yang mengubah dari sinyal suara menjadi bentuk 0 dan 1. Kalau kemarin yang pernah kita bahas itu adalah gambar gitu ya. Gambar itu isinya sebenarnya kan pixel ya. Pixel itu terdiri dari apa? Kotak-kotak gitu ya. Kalau gambar kan kita gampang kemarin ya. Kita sudah memahami bahwasanya gambar itu tersusun dari pixel kan gitu. Nah, satu kotak ini adalah satu pixel kan gitu ya. Dan satu pixel ini punya nilai 0 atau 1. Ya. Dan 0 dan 1 di sini mencirikan atau memperlihatkan pola dari gambarnya. Kalau gambarnya adalah huruf T begini, gitu ya, huruf T, berarti kan binarinya 1, 1, 1, 1, ini kan, dan gini. Itu kan kita gampang gitu kan menerjemahkan ini. Kalau gambar, kalau suara itu sinyal asalnya atau bentuk asalnya itu adalah gelombang elektromagnetik ya, atau sinusoid ya bentuknya. Dia punya amplitudo ya, dia punya amplitudo dan dia punya frekuensi. Makanya sinyal suara itu biasanya digambarkan seperti sinyal kayak gini kan. Kalau kalau berisik dia akan amplitudonya akan naik, kalau pelan dia akan kecil gitu kan. Nah, ini sinyal suara. Komputer akan mengolah sinyal ini yang disebut sinyal analog ini ya, menjadi bentuk 0 dan 1 juga. Nah, proses untuk mengkonversi menjadi 0 dan 1 ini butuh rangkaian yang namanya analog to digital converter, ya. Analog to digital conversion. Ya isinya sebenarnya ya nanti ada rangkaian elektronika ya. Cuma sudah include di dalam komputer ya, di dalam IC, di microprocessor gitu. Intinya itu. Untuk sistem-sistem yang lain juga sama ya. Sistem yang di sini gitu ya.
Itu awalnya bentuknya gelombang elektromagnetik kayak gini ya, misalnya sinyal suara tadi, dan dia akan dilakukan proses sampling gitu ya, diambil seperti titik-titik ini. Seperti titik-titik akhirnya jadi sinyal yang sebelah kanan ini ya. Yang di sini juga yang kanan ini awalnya bentuknya sinusoid, kemudian akan dikonversi ke digital, bentuknya jadi hanya punya dua nilai, yaitu 0 atau 5 volt. 0 atau 5 volt. Itu juga yang ini ya. Awalnya dia misalnya sinyal suara gitu ya, gelombangnya sinusoid atau elektromagnetik, punya amplitudo, punya frekuensi, akan diubah menjadi nilai 0 dan 5 volt. 0 volt atau 5 volt. Ada rangkaiannya dan ada perhitungan sederhana itu. Ya. Perhitungan sederhana. Nah, ini sudah dilakukan oleh komputer. Ya. Nah, proses merubah dari analog ke digital tadi prosesnya disebut ADC ya, analog to digital conversion atau alatnya namanya konverter. Nah, ketika masuk di dalam komputer, kita bisa lakukan operasi-operasi atau apa ya, modifikasi. Misalkan ya, kalian akan memberikan menggabung-gabungkan suara kan ya. Kalau kalian kerja di radio itu kan bikin iklan kan ya. Kalian akan take audio beberapa suara kemudian digabung ya. Ya, kemudian dikasih efek atau dikasih apalah pakai software mengolah suara. Itu kan berarti ada proses rekayasa menggunakan software di dalam komputer ya. Nah, setelah nanti jadi ya suara yang itu tadi diolah tadi jadi menjadi sebuah film atau sebuah musik gitu ya. Nah, proses untuk bisa kita dengarkan, kita play ke dalam player musik, kemudian keluar melalui earphone atau keluar melalui soundbar gitu ya. Itu ada proses kebalikannya. Nah, jadi kalau sudah keluar suara beneran, itu ada proses kebalikan dari ADC yaitu proses DAC, proses konversi digital ke analog. Ya. Kenapa? Karena akan menjadi satuannya kan akan desibel lagi ya. Suara itu kan kita bisa ukur pakai alat ukur satuannya atau besarannya itu adalah desibel gitu. Kita bisa ukur pakai alat ukur. Nah, masuknya adalah suara, keluarnya juga nanti kan suara gitu. Nah, cuma pengolahannya kan di dalam komputer. Di dalam komputer dia akan dikonversi dulu ke binary, baru nanti ketika mau didengarkan lagi pakai soundbar atau pakai earphone, dia akan diubah lagi menjadi analog. Makanya ada rangkaian lagi nanti di komputer itu yang mengubah semuanya menjadi analog lagi ya, yaitu rangkaian DAC, digital to analog converter. Prosesnya nanti kebalikan. Jadi gitu ya. Itu untuk DSP, digital signal processing ya. Intinya semuanya akan dibawa ke biner dulu kalau mau diolah ke komputer. Tapi ketika mau keluar ya, dia harus dikembalikan lagi ke bentuk aslinya, bentuk analognya. Kalau gambar ya digital ya, masuknya kan sudah digital ya, keluarnya digital. Tapi kalau untuk kasus suara gitu kan, nah suara ini kan unik. Suara ini kan memang biasanya sinyalnya dalam bentuk analog. Nah, contoh yang lain apa? Contoh yang lain itu biasanya untuk aplikasi IoT gitu ya. Sensor-sensor, misalkan kamu mau mengolah sensor panas gitu ya, sensor suhu gitu. Sensor suhu atau sensor tekanan, sensor apalagi flow meter ya, atau debit air ya gitu ya, yang berhubungan dengan sensor-sensor. Nah, itu pasti butuh proses ADC dan DAC ya. Nah, cuma kan kalian masih jauh, nanti ada mata kuliah Internet of Things nanti di semester terakhir. Nah, itu akan kenalan lagi, akan ketemu lagi dengan DSP ya. Itu mengubah analog ke digital dan digital ke analog. Oke, jadi itu yang teman-teman harus pahami gitu ya. Nah, ini juga ada analogi ya.
Jadi DSP itu apa? DSP ini sebuah proses gitu. Nah, ini ada analogi menonton musik, menonton konser musik gitu. DSP ini punya, nah DSP dalam konteks ini itu nanti untuk mengolah sinyal-sinyal itu tadi ya. Misalkan kamu pengen, contohnya itu misalkan ini robot ya, kompetisi robot menari, robot yang bisa menari mengikuti suara yang dia dengar. Nah, dalam proses kayak gitu biasanya butuh DSP yang agak ekspor gitu ya. Karena kadang kan yang didengarkan oleh robot ini kan sinyalnya nggak hanya dari suara musik tari ya, tapi ada juga suara kita, suara orang-orang yang dari sekitarnya. Nah, itu kan berarti sinyal suaranya akan tumpuk-tumpuk atau bergabung ya. Dan noise sekitar situ. Nah, nanti DSP akan kalian gunakan kalau kalian bisa sinyal itu tadi ya, sinyal yang aslinya suara tari tadi dengan suara yang berisik, suara yang dari luar itu bisa dipisah sehingga robot bisa mengenali suara dari tarian tadi, suara tariannya. Itu bisa dilakukan dengan algoritma DSP ini, digital signal processing. Nanti kalau tertarik ke sana ya, misalkan di S1 atau S2 atau bahkan nanti ke S3 ya, pengen bikin robot atau bikin apa ya, biasanya robot yang bisa mengenali suara di lingkungan yang berisik, nah, itu bisa pakai DSP ini, teknik-teknik DSP. Nah, proses ADC tadi yang saya bilang tadi ya, ini proses mengubah gitu ya dari awal, dari bentuk analog ke digital. Nah, ini dicontohkan di sini ada sensor termometer atau sensor suhu gitu ya. Nah, sensor suhu ini yang biasa kita lihat itu kan yang bentuk air raksa itu ya, bentuknya kaca gitu ya. Biasanya itu isinya cairan merkuri ya. Nah, ini itu namanya termometer analog ya, karena dia penunjukan nilainya itu dari penunjukan ya, dari isinya itu cairan gitu. Nah, tidak ditunjukkan dalam bentuk angka digital. Nah, kalau yang termometer yang sekarang yang digital itu ya yang keluarnya langsung tulisan angka, nah itu sudah diproses menggunakan rangkaian ADC ya, tidak lagi menggunakan penunjuk air raksa kayak dulu yang warna merah itu. Prosesnya gimana? Prosesnya ya ada proses itu tadi, mengubah dari tegangan ya. Tegangannya berapa? Misalkan 10 derajat Celcius itu sama dengan 10 volt misalnya gitu. Nah, berarti dari 10 volt dikonversi ke 0 dan 1 nanti. Ke proses namanya ADC sehingga nanti bisa ditampilkan di dalam LCD layar tulisannya 10 derajat Celcius. Nah, ada prosesnya, ada tahapannya, ada cukup panjang gitu ya untuk menjadi digital itu. Ya, nanti kalau ambil IoT nanti kita pelajari. Nah, proses sebaliknya adalah proses DAC. Proses DAC ini kebalikannya ya. Kita akan menerjemahkan angka-angka apa digital tadi menjadi sinyal analog lagi, misalkan suara. DAC biasanya ditemukan di perangkat audio ini kan. Memang sinyal audio itu bentuk asalnya atau bentuk awalnya adalah analog ya. Bentuknya adalah gelombang elektromagnetik tuh ya, tegangan biasanya. Dan itu kita harus bawa ke sana lagi. Ada proses namanya DAC ini. Ya, kesimpulannya ADC, analog to digital converter, itu adalah mengubah sinyal analog, misalnya bisa suara, bisa cahaya menjadi bentuk digital gitu ya, menjadi bentuk digital, di data digital. Untuk diproses komputer. Nah, kenapa harus jadi digital? Karena komputer hanya tahu 0 dan 1. 0 dan 1 itulah yang disebut digital, sistem digital. Dan DAC kebalikannya, mengubah data digital, misalkan file musik dalam bentuk MP3 atau MP4 gitu ya.
bisa kembali dalam bentuk analog yang bisa didengarkan oleh manusia. Proses kebalikan dari ADC. Baik, itu untuk proses konversi ya. Berikutnya kita lanjut ke arsitektur ya. Arsitektur yang sangat wajib kita pahami ya, yaitu arsitektur von Neumann dan Harvard. Ya, karena arsitektur ini memang dari dulu awal mula komputer dibuat sampai hari ini itu masih dipakai. Jadi yang kalian tahu produsen-produsen chip mikroprosesor Intel maupun AMD pun yang versi-versi baru hari ini itu masih menggunakan arsitektur salah satu dari ini. Bedanya apa? Jadi arsitektur di sini itu merujuk kepada bagaimana mendesain sistem di dalam mikroprosesor, gitu ya. Nah, kemarin, gitu ya, kita sudah tahu ya, bahwasanya salah satu komponen di mana di CPU, gitu ya. Salah satu komponen di CPU atau di mikroprosesor itu ada yang namanya register gitu ya. Oh, ini saya keluar nih. Jadi keluar. Recording in progress. Ini jangan lihat. Oke. Oh, ada whiteboard di sini. Oke, ada whiteboard. Ntar, jangan coret-coret. Ini saya mau gambar di sini. Oke, kalau kemarin kita ada yang namanya ALU gitu kan. Ada yang namanya CU dan ada yang namanya apa? Register gitu kan. Jadi ini mikroprosesor itu bagian-bagiannya ini ALU, CU, register gitu. Nah, arsitektur ini merujuk kepada desain dari register ya. Register itu kemarin kita sepakati apa? Yang kita tahu register itu nama lainnya adalah memori. Ya. Nah, nama lainnya adalah memori. Memori adalah tempat menyimpan data kan gitu kan. Arsitektur von Neumann ya, von Neumann dan Harvard ini punya perbedaan di cara mendesain memorinya. Ya, cara mendesain memori. Ya. Nah, memori itu atau register itu yang disimpan hanya ada dua hal. Yang pertama kita sebut data, yang kedua kita sebut instruksi. Jadi ada data, ada instruksi. Yang disimpan oleh komputer di dalam register itu hanya ada dua, data dan instruksi. Nah, di von Neumann gitu ya, von Neumann penyimpanannya itu penyimpanan data dan instruksi ini disimpan di dalam satu lemari yang sama. Kemarin kita pahami yang namanya register itu seperti kabinet gini ya, isinya laci gitu kan. Nah, di arsitektur von Neumann ya, penyimpanan data dan instruksi itu disimpan di dalam satu lemari yang sama. Jadi disimpan di satu lemari. Sedangkan di Harvard itu kebalikannya. Dibuatkan dua lemari terpisah. Ya. Itu. Lemarinya ada dua. Satu untuk nyimpen data, gitu ya. Di data disimpan di sini, instruksi disimpan di sini. Nah, intinya gitu. Ya, jadi
Nah, apa keuntungan dan kelebihannya ya, kelebihan dan kekurangannya. Gitu. Kita balik ke slide gitu ya. Balik ke sini. Nah, ini kan kelihatan ya. Jadi von Neumann gitu. Nah, CPU di sini ada CPU ya. Dia memorinya antara data dan instruksi ya. Data dan instruksi dijadikan satu lemari. Sedangkan di Harvard itu lemarinya ada dua ya. Di atas namanya memori instruksi, yang bawah memori data memori, data dan instruksi. Dan CPU-nya kan terpisah ya. CPU itu ALU itu loh ya. ALU kemudian CU ya, kontrol unit. Nah, keduanya ternyata punya plus dan minus ya. Nah, karena von Neumann itu nyimpennya di satu lemari, ada gejala gitu ya, ada masalah di sana yaitu bottleneck. Apa artinya bottleneck? Bottleneck itu kayak macet gitu ya, kemacetan ya, bottleneck gitu. Karena memang jalannya cuma satu, jadi kamu semuanya disimpan di satu lemari sehingga pasti ruwet gitu ya, karena menggunakan satu lemari. Nah, tapi bukan terus Harvard lebih baik gitu ya. Ada plus minusnya. Karena Harvard menggunakan apa istilahnya dua lemari gitu ya. Berarti biayanya lebih mahal dan kemudian eh, apa namanya? Ya biayanya lebih mahal yang pasti itu ya. Biayanya lebih mahal dan nggak ringkes gitu ya. Atau kompleks ya. Cara pembuatannya lebih kompleks. Tapi kelebihannya dia bisa lebih cepat gitu ya. Yang Harvard. Sedangkan yang von Neumann ini malah banyak dipakai di CPU ya, untuk PC laptop, karena dia secara biaya lebih murah dan ringkas gitu ya. Nah, oke, kita lanjut dulu. Jadi von Neumann adalah arsitektur dalam komputer modern gitu ya. Kita bahas yang von Neumann dulu. Nah, langsung pakai analogi. Bayangkan ya, kalau von Neumann itu seperti eh, dapur gitu ya, dengan peralatan masak dan bahan yang berbeda-beda. Nah, gimana kita memaknai atau memahami mana yang data, mana yang instruksi. Jadi kalau dapur itu ya, dalam analogi ini kita itu punya eh, peralatan memasak ya, dan resep gitu kan. Nah, coba dilihat di sini ya, komponen utama von Neumann dengan menggunakan analogi dapur ya. Memori ini atau register ini kita anggap itu sebuah lemari ya, itu sama kayak yang kemarin itu register. Ya, tempat di mana menyimpan semua barang kan gitu. Nah, barangnya ada dua ya, balik lagi di komputer itu yang disimpan hanya ada dua hal. Satu itu data, satunya adalah instruksi. Nah, misalkan yang kita anggap data itu kalau dalam analogi dapur itu adalah bahan-bahan masak gitu. Dan yang kita sebut sebagai instruksi itu adalah buku resep. Ini penting ya, ini penting. Sehingga kalian harus bisa membedakan mana yang data, mana yang instruksi. Ya, coba dibaca benar-benar ya. Jadi data itu adalah bahan-bahan yang mau kita masak ya, sayur, bawang. Kemudian yang instruksi itu resep ya, kumpulan tata cara untuk mengolah eh, masakan itu tadi. Ya, itu namanya instruksi. Berarti ada dua hal ya. Nah, antara buku resep dengan bahan itu tadi disimpan di dalam satu lemari kalau konsumen gitu ya. Disimpan di tempat yang sama ya. Jadi lemari ini menyimpan tepung, gula, garam ya. Dan catatan resep juga disimpan di dalam satu lemari. Ini namanya volume. Jadi bisa membayangkan ya. Nah, jadi ada dua hal yang diproses di komputer, satu namanya data, satu namanya instruksi. Ya, data itu adalah seperti bahan-bahan masakan, kalau instruksi itu seperti buku resep. Ya, jadi tata cara. Nah, nanti kalau di komputer apa? Kalau dimaknai di dalam sistem komputer,
Buku resep itu adalah program yang kamu buat ya. Kamu bikin aplikasi web ya, pakai bahasa C++, pakai bahasa PHP, Java. Nah, itu masuk ke dalam instruksi ya. Itu namanya data instruksi. Nah, nanti yang dimaksud data apa ya? Apa yang kamu olah di dalam aplikasimu? Misalkan bikin aplikasi kalkulator, berarti ya variabel ya, bilangan A itu berapa, B itu berapa. Atau kalau main AI data ya, main machine learning, berarti data-data yang kamu masukkan itu disebut sebagai data, gitu kan? Tapi program yang kamu buat pakai Python itu disebut sebagai instruksi, gitu loh. Ya, ini penting ya. Oke, itu kemudian poin 2, CPU ya. Ini kan ada proses ya, proses di analogi dapur ini kan kita ujung-ujungnya komputer ini kita perintah untuk memasak kan. Nah, yang memasak nanti siapa? ALU dan CU ya. Kemarin kan sudah kita bahas. ALU Arithmetic Logic Unit, CU adalah Control Unit ya. Itu diperankan oleh sistem operasi. Oke, kemudian nomor 3 itu dicek ya. Jadi input dan output sebagai masuk dan keluar bahan ya. Inputnya konteks ini ya, dalam konteks analogi dapur ini ya, inputnya ada bahan-bahan ya seperti sayur-sayur tadi, dan outputnya adalah makanan, masakan kan gitu. Nah, itu yang penting ya. Jadi sebenarnya dalam konteks ini yang penting kamu bisa membedakan mana yang bahan-bahan masak, mana yang resep ya. Jadi kita bedakan mana yang data, mana yang instruksi. Nah, kemudian proses bekerjanya ya, karena kita pakai analogi memasak tadi, yang ngambil resep nanti ada ALU ya, kontrol unit ya, dan ALU lah, itu pekerjaan mereka. Nah, itu ya untuk von Neumann. Ciri khas von Neumann ya, satu hal yang penting dari von Neumann, instruksi dan data disimpan di tempat yang sama. Nah, itu poinnya yang saya terbalik itu. Ya, buku masakan sama bahannya disimpan di lemari yang sama. Nah, nanti akan beda dengan yang satunya gitu ya. Yang satunya adalah Harvard gitu ya. Harvard arsitektur. Harvard arsitektur ini sama, saya masih pakai analogi memasak ya. Cuma ini dapurnya lebih canggih gitu ya. Yaitu pakai dapurnya restoran cepat saji ya, bukan dapur rumahan. Kalau dapur rumahan lemarinya memang terbatas ya, semuanya simpan jadi satu. Tapi kalau pakai analogi restoran cepat saji, dipisah lemarinya, ya karena dia punya fasilitas yang sangat besar kan. Nah, yang dipisah apa? Bahan-bahan dan resepnya itu dipisah di lemari yang berbeda. Nah, ini ya, nomor 1 kamu baca ya. Di Harvard Arsitektur ada 2 tempat penyimpanan yang berbeda. Ya. Satu untuk instruksi. Apa instruksi itu? Ya resep itu tadi. Kumpulan resep atau buku-buku resep. Atau kalau dalam komputer yang berarti program komputer yang kamu buat. Dan lemari satu lagi, memori, khusus untuk menyimpan bahan-bahan baku, bahan-bahan masak. Nah, sehingga dapur ini lebih kelihatan lebih tertata rapi ya, dan proses alurnya di situ lebih terstruktur gitu ya, lebih cepat gitu. Nah, jadi kemudian kopi yang efisien karena aksesnya terpisahkan gitu kan. Akhirnya nilai plusnya kan di situ. Jadi koki di restoran ini ya, nomor 2 ya. Koki di restoran ini dapat mengakses resep dari satu lemari dan bahan dari lemari yang berbeda secara bersamaan tanpa harus bergantian. Nah, ini poinnya di sini, bergantian gitu ya. Tanpa harus bergantian. Karena yang von Neumann tadi, karena lemarinya satu, proses mengambil data dan instruksinya akan bertabrakan, ya kan? Karena jalurnya satu, sehingga akan bottleneck. Nah, sedangkan di Harvard, karena memorinya dipisah, ini bisa lebih cepat karena tak ada tabrakan, tak ada bottleneck di situ. Gitu ya. Kemudian jalurnya terpisah ya antara resep dan bahan ya. Jadi sehingga jalurnya berbeda, kan gitu ya. Jalurnya berbeda. Jadi satu jalur khusus mengambil instruksi dan satu jalur lagi khusus untuk mengambil bahan dari lemari. Tuh
Ya, poinnya di situ sebenarnya. Ya. Nah, bagaimana restoran ini bekerja sehingga lebih cepat dan efisien ya, karena lemarinya dibuat berbeda, sehingga tidak ada potensi kemacetan atau bottleneck di sini. Ya, ciri khas Harvard arsitektur gitu ya, ciri khas Harvard arsitektur itu tadi. Bisa dibaca di situ, ciri khasnya apa? Ciri khasnya adalah memorinya terpisah. Ya, ini poinnya di situ. Memorinya terpisah. Jadi instruksi dan data disimpan dalam memori terpisah. Jadi buku resep dan sayur mayurnya disimpan di lemari yang berbeda. Dengan font human disimpan di lemari yang sama. Nah, kemudian akses paralel ya. Jadi Harvard ini bisa ngambil dua kebutuhan tadi, instruksi dan data dalam waktu yang sama karena tidak ada antrian di satu jalur. Nah, jalurnya berbeda. Nah, itu ya bisa membedakan ya sampai di sini antara von Neumann dan Harvard. Nah, sekarang perbandingannya, kelebihan dan kekurangan dari von Neumann dan Harvard ya, dan penggunaannya di sistem komputer modern gitu ya. Nah, von Neumann kelebihannya adalah desainnya lebih sederhana karena dia hanya pakai satu lemari ya, sehingga lebih kompak dia. Desainnya bisa lebih sederhana ya. Karena instruksi dan data disimpan di dalam memori yang sama. Lebih sederhana, membutuhkan lebih sedikit perangkat keras. Berarti biaya produksinya bisa lebih murah kan gitu. Yang kedua, lebih ekonomis ya. Karena menggunakan satu memori untuk menyimpannya sehingga biaya produksinya lebih murah. Fleksibilitas ya. Menjalankan program yang lebih kompleks karena memiliki akses penuh ke memori tunggal. Nah, ini dia punya nilai plus di sini mana ya. Dapat menjalankan program yang lebih kompleks karena memiliki akses penuh ke memori tunggal. Nah, jadi malah di poinnya di nomor 3 di fleksibilitas ini. Nah, kekurangannya adalah bottleneck ya, karena jalurnya jadi satu sehingga terjadi penundaan atau waktu tunda. Makanya terbatas ya, karena ya jadi satu tempat tadi. Nah, tapi faktanya von Neumann ini banyak dipakai di komputer umum seperti PC yang kalian miliki, ya, laptop gitu kan, server. Jadi komputer-komputer besar tuh malah kebanyakan pakai von Neumann, arsitektur yang dipakai von Neumann. Karena apa? Karena kesederhanaannya. Maksudnya fabrikasinya lebih mudah gitu, lebih ringkas gitu. Ternyata produsen mikroprosesor malah banyak memilih pakai von Neumann untuk PC-PC besar. Ya, dan juga karena fleksibilitas tadi ya, yang butuh memori besar itu cocok ya untuk aplikasi yang membutuhkan kapasitas memori yang lebih besar, tapi tidak perlu waktu yang cepat gitu ya. Maksudnya nggak cepat tuh nggak terlalu cepat gitu ya. Nah, karena nanti ada pembandingnya si Harvard. Harvard itu nanti penggunanya nggak di komputer tapi di peralatan-peralatan IoT gitu ya. Coba kita lihat dulu yang Harvard. Kelebihannya Harvard apa? Harvard tadi karena dipisah lemarinya gitu ya, dia punya akses paralel ya, memori terpisah antara instruksi dan data bisa mengakses dua memori ini secara bersama ya, sehingga kecepatan pemrosesannya bisa lebih cepat, nggak ada antri. Nah, performanya lebih cepat, oke ya. Dalam aplikasi menggunakan waktu respon cepat real time. Nah, siapa yang butuh waktu cepat real time ini? Nah, di situ bisa dilihat ya, di poin 2 itu adalah contohnya embedded system. Nah, embedded system itu apa? Nah, embedded system itu biasanya di perangkat-perangkat IoT ya, termasuk perangkat-perangkat kontrol di pesawat misalnya. Ya, misalkan rangkaian, misalkan sistem untuk naik turunkan roda pesawat gitu, atau untuk sistem untuk pengendalian wing pesawat ya, atau sayap pesawat ya, untuk sistem kemudi. Itu IoT, istilahnya itu pakai embedded system ya. Yang seperti itu jenisnya tidak pakai prosesor yang komputer, tapi prosesor yang embedded system. Kenapa? Dia butuh respon yang sangat cepat. Ya, bayangkan gini aja, kalau pesawat itu kalau belok, ya jangan sampai pilot itu sudah muter kemudi tapi apa sayapnya belum gerak, kan bahaya.
ya itu artinya ada waktu tunda atau ada delay, kan nggak boleh. Atau ketika waktunya rodanya itu turun tapi ternyata ada delay, ya karena sinyalnya nggak prosesnya nggak bisa cepat gitu ya, itu juga akan bahaya gitu. Makanya untuk kasus-kasus seperti itu, pengendalian, controlling seperti itu ya, untuk sistem kemudi, sistem SAP, sistem mobil, sistem apapun lah ya. Nah, itu butuh embedded system ya. Embedded system itu IC, mikroprosesor atau mikroprosesor yang didesain khusus hanya untuk satu tugas, ya. Misalkan untuk pengendalian sayap pesawat dan roda pesawat tadi. Nah, itu kita sebut embedded system. Nah, yang dalam kasus seperti ini itu Harvard menjadi sangat unggul. Arsitektur Harvard menjadi sangat unggul karena dia lebih cepat, gitu kan? Karena memori dan data jalurnya dipisah sehingga nggak ada antrian atau bottleneck, gitu. Ya, lebih unggul karena minim penundaan atau waktu delay. Nah, efisiensi lebih tinggi untuk tugas tertentu ya dalam aplikasi yang tidak butuh akses ke memori besar, bekerja lebih efisien karena dapat mengurangi waktu pemrosesan secara signifikan ya. Ya gambarnya itu tadi lah, untuk pengendalian mobil ya, kemudi mobil, kemudi pesawat, kemudi kapal, kemudi apapun ya, sistem-sistem seperti itu tuh itu juga komputer, cuma komputer yang sudah didesain single task atau satu satu tugas gitu ya. Nah, biasanya kita nyebutnya microprosesor, microcontroller gitu ya. Ya, versi mini dari microprosesor. Itu ya. Kekurangannya apa? Satu, desainnya lebih rumit karena dia butuh dua lemari tadi, registernya, jalurnya harus terpisah, biayanya jadi lebih tinggi, ya karena harus menganggarkan dua lemari gitu kan. Kurang akses ke memori besar, ya nggak cocok untuk aplikasi yang gede-gede. Ya aplikasi yang gede-gede itu contohnya ya komputer dan laptopmu itu, ya program Office, program apapun kan semuanya masuk itu ya. Nah ini nggak cocok kalau pakai Harvard. Cocoknya hanya untuk program-program single task. Contohnya tadi kemudi pesawat, kemudi kapal itu kan tugasnya hanya untuk belok kiri, belok kanan, belok kiri, belok kanan kan gitu. Jadi lebih ringkas, programnya sederhana. Penggunaan Harvard lebih banyak yang cepat ya, seperti pengontrol perangkat elektronik ya. Kayak nanti kalau ketika masuk ke IoT ya yang kamu explore adalah bukan microprocessor tapi microcontroller, masuk DSP yang tadi kita bahas ya, biasanya di otomotif, pertama otomotif banyak ya. Jelas ya. Nah perkembangannya itu ya, perkembangan sistem komputer ini von Neumann ya masih menjadi dasar gitu kan bagi kebanyakan sistem komputer umum. Jadi jangan anggap remeh, walaupun von Neumann itu pakai satu lemari, faktanya PC, server, laptop itu banyak yang pakai von Neumann, gitu ya. Sedangkan Harvard ya ini banyak dipakai untuk perangkat-perangkat embedded system atau microcontroller yang kecil-kecil. Gitu. Nah, ternyata dalam perkembangannya ada yang sistemnya bisa hybrid ya. Dua arsitektur ini dipakai dalam satu produk microprocessor itu ada gitu ya. Trennya sudah ke sana gitu ya. Sehingga menggabungkan dari plus minus dari masing-masing arsitektur. Nah, kesimpulan awalnya untuk von Neumann ya karena sederhana dan fleksibel. Harvard banyak digunakan untuk aplikasi embedded ya, embedded system, contohnya di IoT atau microcontroller. Nah, hybrid ini yang ada produknya ya, bisa menggabungkan dua kelebihan itu tadi, sehingga bisa mencapai performa yang lebih tinggi dan efisien yang terbaik. Nah, ini contohnya. Ya, makhluknya ini gitu ya. Jadi contohnya yang von Neumann apa? Intel Core i3, Core i7, 5, 9 ya. Dia pakai arsitektur von Neumann ya. Kemudian AMD Ryzen ya. Dia pakai von Neumann gitu. Contoh untuk Harvard apa? Nah, ini pasti kalian jarang yang tahu, tapi kalau sudah mengeksplor IoT pasti kenalan dengan merek-merek mikroprosesor seperti Atmel ya, Atmel AVR ya. Kemudian produk dari Microchip, kemudian Texas Instruments. Nah, ini
IC atau mikrocontroller yang dipakai di sistem-sistem embedded system atau di Internet of Things. Gitu. Nah, nanti akan tahu, akan kenalan. Nah, dan contoh yang hybrid apa? Nah, yang hybrid yang menggabungkan duanya adalah yang di HP-HP-mu hari ini, ya, ada ARM, ya, ARM Cortex, Cortex R, kayak gitu ya. Di HP itu kan luar biasa ya HP-HP hari ini itu. Kecil, hemat energi, ringkas, tapi performanya tinggi, kan gitu. Nah, kesimpulan akhirnya, ya contohnya untuk produknya von Neumann itu ya microprocessor produk-produk dari Intel, ya, AMD juga. Harvard contohnya adalah produk Atmel, Microchip, ya, STM, pokoknya yang untuk robot-robot lah biasanya, ya, untuk sistem-sistem kontroler industrial yang akan pakai itu, ya. Hybrid itu banyak di HP tadi ya, ARM Cortex, Titanium, itu yang menggabungkan dari dua arsitektur. Oke, the next-nya ya, nanti mungkin pertanyaan di belakang aja ya. The next-nya arsitektur yang berikutnya ya, yaitu 32 bit dan 64 bit ya. Nah, apa itu maksudnya 32 bit dan 64 bit ya? Kita nyebutnya adalah x86 dan x64 arsitektur. Sering dengar kan? Nah, arsitektur ini, nah ini faktanya kayak gini ya. Bedanya ini, kalau kamu punya komputer pakai 32 bit arsitektur, itu RAM-nya maksimum hanya 4 GB. Kalau kamu punya RAM lebih dari itu nggak bisa baca dia, nggak akan kebaca, ya, terbatas. Nah, ini sampai 4 GB RAM. Contohnya ya untuk komputer-komputer zaman dulu ya, komputer jadul. Nah, rata-rata hari ini komputer laptop yang kalian miliki itu sudah 64 bit, gitu ya. Sudah didesain dengan lebih besar gitu ya, kapasitasnya bisa sampai 16 GB, RAM-nya bisa sampai 16 GB gitu. Itu yang fakta yang paling mencoloknya di situ. Jadi beda antara X86 dan X64, 32 dengan 64 bit itu jelaskan dengan analogi jalan raya gitu ya. Kalau 32 bit itu seperti jalan punya dua lajur, tapi hanya untuk mobil kecil gitu ya, bukan jalan tol gitu ya. Jadi lebar datanya itu memang terbatas, hanya 32 bit ya. Kalau ngomong bit harusnya sudah langsung kebayang ya, satuan data itu bit berarti kan itu menggambarkan berapa lebar jalan itu untuk melewatkan data-data kita kan, data-data yang berbentuk binary 1 dan 0. Jadi lebar data terbatas. Jadi seperti mobil kecil yang hanya bisa mengangkut beberapa orang ya. X86 atau 32 bit ini ruangnya terbatas gitu ya. Ya, bayang gitu. Nah, ini yang kedua yang penting, poin nomor 2. Hanya mampu menangani penumpang ya. Nah, maksudnya itu komputer dengan sistem x86 itu hanya bisa kamu install RAM maksimum 4 GB. Kalau kamu punya RAM 6 GB itu nggak bisa baca, maksimum hanya 4 GB. Ya. Nah, jadi untuk komputer-komputer zaman dulu sih sebenarnya. Memang didesain dulu itu data itu nggak sebesar sekarang gitu ya. Komputer-komputer zaman dulu itu RAM 4 GB sudah sangat gede gitu loh. Ya. Jangan dibayangkan kok kenapa nggak langsung bikin yang 64 bit ya, karena kebutuhannya dulu komputer itu berawal dari yang lemot gitu ya, karena yang diolah hanya teks, sekarang sudah game gitu kan, beda. Kebutuhan orang zaman dulu dengan zaman sekarang sudah berbeda gitu ya. Jadi kemudian X64 ini seperti jalan yang lajurnya sudah banyak gitu ya, jalan tol lah gitu ya, dan bisa dilewati mobil besar, sehingga lebar datanya gitu ya, atau sistem busnya itu lebih besar ya, bisa melewatkan banyak bit-bit data ya, binary datanya bisa lebih banyak yang mengalir gitu ya, karena kapasitas memorinya juga lebih besar ya, bisa sampai 16 GB gitu ya. Jadi komputer-komputer sekarang kan sudah bisa di-upgrade sampai 16 GB RAM-nya kan gitu toh. Nah, jadi bedanya kayak gitu. Mana yang lebih baik? 32 bit adalah pilihan yang baik untuk aplikasi yang sederhana, nggak butuh banyak memori, seperti komputer lama atau komputer yang butuh hemat daya.
Ada nggak yang butuh sama dia? Ada ya, mini PC itu kan komputer yang harus hemat daya. Kemudian X64 unggul ya karena dia lebih besar ya untuk tugas-tugas berat ya, untuk aplikasi game ya, untuk desain ya kayak gitu di butuh yang X64. Ya overall hari ini semuanya udah 64 lah, udah 64 bit ya. Jadi ya kalau nanti download software atau apa biasanya kan ada pilihan, kamu pilih yang 32 bit atau 64 bit. Ya kalau hari ini ya pasti PC-mu itu 64 bit. Jadi jangan sampai download yang 32 bit ya. Itu pemahaman, itu ilmu lah buat kalian gitu kan. Biasanya karena sejarahnya itu ada ya. Dulu komputer zaman lama hanya sampai 4 giga RAM-nya, tapi sekarang bisa sampai 16 giga. Oke, kemudian eh, beda lagi nah sekarang yang arsitektur yang ARM gitu ya. Ya, 32 bit ARM arsitektur sama 64 bit ARM arsitektur ya. Ini mirip sama ya. Nah, cuma ARM ini kan biasanya untuk perangkat berdaya rendah ya. Contohnya HP biasanya. Itu yang nggak di PC tapi di HP. Ya. 32 bit ARM ya sama 64 bit ARM. Analoginya sama kan, pakai jalan dan mobilnya kecil ya dan besar. Sama. Coba dibaca ya. Memori maksimum sama 43 untuk 32 bit ARM. Nah, bedanya kalau karena ini ARM ya, ngomong ARM. ARM itu juga sebuah arsitektur sebenarnya. Ya. Cuma dia memang untuk perangkat berdaya rendah. Contohnya apa? Perangkat IoT, ponsel, ya, aplikasi embedded. Ya. Nah, itu biasanya pakai yang ARM. Ya, ARM. Arsitekturnya ARM. Nah, hemat daya dan ringkas, ya, otomatis yang 32 bit ARM pasti akan lebih hemat daya ya, daripada yang 64 bit ARM. Gitu. 64 bit ARM. Nah, cocok untuk aplikasi sederhana ya. Contohnya pengendalian IoT perangkat rumah tangga atau sensor. Ya. Kemudian yang 64 bit arsitektur ini agak gede gitu ya. Agak gede. Coba kita lihat aplikasinya untuk apa. Tablet ya biasanya. Nah, aplikasi yang dengan akses media seperti aplikasi gaming atau AI yang dijalankan pada ponsel atau tablet canggih ya. Ya, kamu bisa bayangkan kalau HP itu kan kecil, tapi kalau tablet itu besar gitu ya. Ya, cocoknya ya kayak yang mungkin HP itu yang lebih kecil, 32 bit, tapi yang besar-besar kayak kayak tablet hari itu bisa 12,4 inch, ya. Sangat besar. Nah, ini berarti butuh ARM yang 64 bit lah. Yang apalagi yang sekarang ada yang HP-HP gaming gitu kan. HP khusus gaming. Jadi dia butuh arsitektur 64 bit gitu. Nah, sekarang yang terakhir yaitu arsitektur RISC-V gitu ya. RISC-V. Arsitektur RISC-V. Arsitektur RISC-V ini keren ini baru sekali, sangat-sangat baru ya. Di RISC-V ini semangatnya open source gitu ya. Jadi RISC-V, jadi gini teman-teman. Arsitektur yang sudah kita bahas tadi itu mulai dari von Neumann Harvard 6432 dan ARM itu ada yang punya ya. Mereka kalau kita misalkan kita punya pabrik gitu ya, kita punya merek kayak Intel gitu ya, terus kemudian kita ingin membuat microprosesor baru, itu kita harus beli ya, desain dari arsitektur itu kita harus beli sama kayak kita beli lisensi Windows gitu ya. Dia akan mendapatkan royalti dari desain yang kita pakai. Jadi si penemu dari arsitektur von Neumann, Harvard dan lain-lain itu akan dapat royalti ya, karena produk mereka dipatenkan. Nah, jadi si Intel, AMD dan produsen-produsen chip itu mereka bayar. Cuma kayak misalkan Ahmad Dhani punya musik ya, punya lagu dinyanyikan oleh artis lain ya, dia harus bayar. Itu namanya bayar royalti. Ya, sama dengan arsitektur ini. Arsitektur itu ada yang rancang, ada yang buat, ada yang gambar.
Kalau dipakai di produknya si Intel, Intel harus bayar, ngasih royalti ke eh, penciptanya atau tim dari arsitek membuat arsitektur itu. Nah, semangatnya si RISC-V yang arsitektur RISC-V itu dia itu ekosistem terbuka, komunitas basisnya kayak Linux lah. Jadi nggak ada yang punya lah intinya gitu. Dia gambar ini memang dibuat open source gitu ya. Nah, makanya apa ya, menjadi menarik hari ini tuh. Banyak yang mulai menggunakan RISC-V gitu loh. Satu biar enggak. Nah, RISC-V ini bebas dari biaya lisensi ini kan kelihatan di slide ini. Jadi perusahaan dan pengembang tidak perlu membayar royalti untuk menggunakannya. Sehingga membuat RISC-V ini sangat menarik ya hari ini untuk industri mengembangkan perangkat keras yang berbiaya rendah. Fleksibilitasnya juga tinggi ya karena dia ada teknologi set instruksi yang mereka kembangkan ya. Sejarahnya panjang nih kalau RISC-V ini. Uh, RISC-V itu Reduce Instruction Set Computer namanya RISC-V. Nah, dulu ada generasi sebelumnya namanya CISC ya, Complex Instruction Set Computer. Nah, sekarang Reduce, R-nya itu Reduce gitu. Nah, jadi ada sejarah panjang. Nah, intinya di arsitektur ini itu basisnya komunitas yang terbuka. Jadi pengguna dan pengembang di seluruh dunia ini bisa berkolaborasi untuk mengembangkan RISC-V. Ya, nah, kayak gitu. Aplikasinya bisa di mana? Sekarang yang mulai diadopsi banyak di aplikasi embedded system IoT ya, karena sifatnya yang ringan dan fleksibel. Cocok untuk perangkat IoT, efisiensi daya tinggi ya, biaya rendah. Nah, juga banyak digunakan di kampus-kampus ya, karena gratis itu tadi ya, populer di kalangan akademisi, peneliti ya, karena terbuka, source-nya terbuka istilahnya gitu ya. Nah, dan kita bebas untuk eksplorasi arsitekturnya. Kita mau nambah lemari di dalamnya ya, registernya kita modifikasi juga boleh. Nggak akan melanggar hukum dan nggak ada yang protes gitu. Beberapa perusahaan mulai menerapkan RISC-V ini untuk perangkat yang butuh kinerja tinggi ya, laptop, ponsel, komputer juga yang skala besar. Nah, dan kesimpulannya adalah RISC-V ini apa? Arsitektur prosesor yang istilahnya bisa kita modifikasi dalamnya. Semua orang bisa mengeksplorasi ya, sama kayak Linux ya. Linux itu kita bisa modifikasi dalamnya ya, nggak ada yang protes ya. Nggak ada yang menuntut kita. Nah, ini juga RISC-V ini bagian dari open source tapi itu arsitektur ya, desain microprocessor yang basisnya open gitu. Oke, itu bahan saya untuk malam ini sampai situ ya. Silakan sekarang kita diskusi kalau ada yang mau ditanyakan monggo. Ada nggak? Nah, ini enaknya online bisa direkam nanti bisa kamu pelajari gitu ya. Nah, nanti ini teori kan sudah mulai habis ya. Nanti di akhir-akhir minggu-minggu terakhir nanti saya janjikan kan untuk bongkar komputer ya. Komputernya udah siap kan nanti. Salah. Nanti ketua kelas nanti yang ambil komputernya di lantai. Ya di lantai 3. Berarti nggak perlu jauh-jauh. Tapi terakhir aja ya. 1 hari cukup. Setidaknya goal saya hanya mengenalkan isi dari komputer ya. Bagaimana ya. Yang belum pernah megang itu kan kasihan kalau belum pernah sama sekali. Ada nggak nih? Pertanyaan? Nggak ada ya? Oh ya. Oke. Untuk absen ya, saya anggap masuk semua. Saya tuh absen sebenarnya nggak terlalu ini concern ya. Yang penting eh, kalian paham proses hasilnya juga bagus gitu ya. Ya nanti kalau UAS kemarin UTS jawaban yang berbobot yang saya akan ngasih nilai bagus gitu. Walaupun saya lihat ternyata ChatGPT juga udah pinter juga buat analogi kemarin. Makanya saya juga agak-agak was-was nih. Jawaban kemarin masih bisa di ChatGPT kan juga di UTS ya.
Iya, ya udahlah, nggak apa-apa. Setidaknya ada proses apa ya? Proses berpikir kamu menjawab itu yang penting. Nah, hari ini tuh rawannya itu menjawab tanpa membaca soal. Nah, ini itu. Sekarang trennya kayak gitu. Betul Pak, betul Pak. Makanya Ctrl C, Ctrl V nggak ngerti itu. Tulisannya aja sampai nggak paham karena saking tutup mata udah jadi jawabannya gitu. Oke ya, nggak ada pertanyaan? Mohon izin bertanya, Pak. Oke, Riki, silakan. Jadi untuk RISC arsitektur itu apakah bisa lebih kencang dari ARM, Pak? ARM bisa lebih kenceng dari ARM ya. Bisa, karena RESP itu ya, harusnya memang dibahas detail ya. Jadi historinya itu RISC itu RISC itu ada kepanjangannya ya. RISC itu Reduce Instruction Set Computer kan. Jadi, nah sebelum ada RISC itu ada namanya CISC, Complex Instruction Set Computer. Nah, jadi RESP ini kebalikannya dari kompleks ya. Jadi dia reduce instruction. Jadi instruksinya lebih, atau kamu kalau mau memprogram microprocessor ini itu cukup pakai codingan yang simple gitu loh. Jadi bisa ngodingnya, kalau udah ngomong ngoding gitu ya, dengan menggunakan beberapa set kombinasi instruksi ya, atau kalimatnya lebih pendek itulah. Itu komputernya udah bisa kerja. Nah, dia pakai yang RISC. Nah, sehingga konsumsi memorinya jadi kecil gitu, sehingga lebih cepat. Nah, itu RISC itu keunggulannya nanti di situ. Nah, untuk ARM, nah ini ARM sebenarnya harusnya dimasukkan ya, mungkin susulan lah ya di depan, yang ARM arsitektur. Jadi ARM itu bedanya apa gitu ya. Nah, tapi yang sangat membedakan ya yang Von dan Harvard itu ya sebenarnya. Dan 8664 itu sudah ngikut dari Von dan Harvard gitu ya sebenarnya gitu. Nah, sehingga turunan lah, intinya turunannya. Nah, sebenarnya yang menjadi beda utama itu hanya ada dua, yang atas itu yang sangat membedakan satu arsitektur dengan yang lain, yaitu Von Neumann dan Harvard sebenarnya, atau mbah-mbahnya arsitektur dulu itu ya dua ini, gitu, Von Neumann dan Harvard ini. Kalau yang ke bawah itu sudah turunannya, ya, ada yang pakai Von Neumann, ada yang Harvard, dikembangin lagi, ya. Misalkan RISC itu cara programnya dikurangi ya, pakai simbol atau instruksi yang sangat ringkas pun bisa bisa ngerti dia komputer itu gitu. Ya nanti ya jawaban saya lebih cepat ya. Tapi nanti kita cross check lagi ya dengan pembahasan arsitektur ARM mungkin di depan atau selanjutnya gitu. Gitu ya. Apa? Vicky. Ada lagi? Jadi yang terbaru hari ini RISC. Intinya gitu, yang terbaru, yang the news one itu. Oke, kalau nggak ada, saya cukupkan ya. Nanti saya coba upload di channel YouTube saya ya. Nanti silakan dilihat di sana. Itu ya. Oke, terima kasih atas kehadirannya. 177 yang bertahan ini. Berarti 30 kali 7 itu. Wah, berarti masih banyak yang nggak masuk. Berarti kan 30 kali 7 itu harusnya 210 gitu. Berarti ada sekitar 50 anak yang nggak masuk. Mas, terah lah ya. Yang penting nanti ujian bisa gitu. Oke, terima kasih atas waktunya. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Terima kasih Pak. Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Makasih Pak. Terima kasih, Pak. Makasih.